Coach, gimana nih kabarnya habis libur ini, Coach? Bagaimana setelah? Alhamdulillah sehat ya kan. Setelah libur ya agak sedikit kaget dengan perubahan yang biasa kita setiap hari ada aktivitas kegiatan di lapangan, baik itu ketemu dengan pemain, ketemu dengan teman-teman media, ketemu dengan teman-teman pelatih yang seringkali juga kita diskusi sampai larut malam ya. Setelah libur ini kan jadi kita banyak vakumnya di rumah ya kan, meskipun ada beberapa kegiatan di lapangan nunggu Mataram Utama Academy itu. Cuman kan kita hanya melihat ya, nggak beraktivitas langsung, itu yang pembeda lah buat gitu. Tapi alhamdulillah ya di puasa ini ya kita nikmati puasa bersama dengan keluarga ya. Kadang ya kalau bahasanya ya ngabuburit ya kan, kadang hala itu ya itulah kegiatannya. Berarti kesibukannya ngapain selain ini, Coach? Di rumah sama keluarga, puasa, ada kegiatan lain nggak di luar gitu, Coach? Kegiatan di luar ya itu tadi, kalau setiap hari Senin, Rabu, Kamis itu kan ada latihan Mataram Utama ya, kita nonton di Kenari ya, kemarin juga sempat ketemu teman-teman media di Kenari ya kan, kita teks video apa itu Liga 2 ya, itu kan di Kenari ya, aktivitasnya itu. Selebihnya ya kita di rumah. Nah ini kan alhamdulillah nih, Coach, di bawah pimpinan Coach Erwan ini PSIM ini bisa berhasil memenuhi target di musim ini, bisa lolos ke Liga 1. Nah bagaimana perasaannya, Coach, bisa membawa PSIM ke Liga 1? Karena kan sebelumnya juga Coach Erwan sempat memimpin juga PSIM tapi belum berhasil ke Liga 1. Nah, akhirnya di musim ini bisa ini, Coach. Bagaimana perasaannya? Perasaannya kalau apa ya, kalau anak-anak saya itu sampai bilang momen seperti itu nggak bisa nangis itu. Padahal banyak orang yang menangis gitu. Nah, kalau saya itu karena campur aduk antara senang, bangga, ya itu yang akhirnya justru malah ya sudah nggak bisa diungkapkan dengan apa ya, dengan ya bangga. Jadi hal yang sebenarnya ya cita-cita apa keinginan yang sudah lama, yang kemudian bonusnya itu yang luar biasa, karena memang keinginannya kan lolos Liga 1. Kalaupun juara itu bonus ya, kemudian alhamdulillah sama Gusti Allah diberikan bonus yang luar biasa menjadi juara, yang itu ya bangga ya, karena PSIM itu menjadi kebanggaan buat saya ya. Saya itu disuruh melatih PSIM itu nggak memikirkan apapun, karena bangga bahwa PSIM ini klub yang benar-benar saya cintai itu yang sulit untuk diungkapkan ya itu. Itulah seperti itu ya, bangga itu. Tapi pernah nggak, Coach, membayangkan bahwa wah bisa nih saya membawa PSIM ke Liga 1? Sebelum pernah terbayang nggak bahwa akan membawa PSIM ini ke Liga 1 gitu, Coach? Kalau membayangkan keinginan itu ya ada. Pengen membawa PSIM, karena saya di PSIM itu kan mulai dari 2013. Kemudian menjadi head coach itu 2016 ya, itu angan-angan, impian, cita-cita itu sudah sejak itu gitu loh, sejak percaya di PSIM itu ya alhamdulillah akhirnya dari banyaknya perjalanan ya kan, banyaknya dinamika yang terjadi, kembali lagi Gusti Allah memberikan rezeki, mungkin karena saking cintanya ya, mungkin ya akhirnya Gusti Allah itu memberikan rezeki itu ke saya.
Padahal banyak juga yang datang dan pergi, pelatih-pelatih top ya kan. Tapi kemudian itu rezekinya buat saya. Kalau saya kemarin bilang ke media ya ini qadarullah ya, sudah menjadi suratan takdir mungkin ya. Nah ini kan Coach Erwan berawal dari caretaker nih Coach, tapi alhamdulillah bisa membawa PSIM ke Liga 1. Nah itu apa sih gitu kunci dan mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri nggak Coach selama menjalani proses akhirnya sampai lolos ke Liga 1 ini? Jadi tantangan yang pertama yang saya rasakan yang cukup berat itu karena posisinya saya menjadi pengganti Coach Seto, yang mana kita mengawali bareng-bareng ya kan. Ya kita sama-sama dari Jogja, itu yang agak berat itu perasaan yang mana takutnya banyak salah persepsi terhadap situasi yang terjadi gitu. Padahal kita sendiri juga tidak tahu kan perubahan itu terjadi. Nah, itu tantangan yang menurut saya cukup menguras sedikit energi lah itu kan. Kemudian saya juga pesan sama teman-teman media waktu pertama kali saya memimpin, nggak usah diupload foto saya gitu, karena menghargai banyak pihak itu. Nah, tantangan berikutnya ya kembali ke tim, bahwa kita memang sedikit ada problem waktu di awal saya masuk menjadi caretaker itu. Memang apa ya, karena situasinya baru naik turun, kadang menang, kadang seri, kadang kalah. Situasi yang mungkin banyak pemain yang masih belum clear terhadap apa yang diinginkan di dalam lapangan ya gitu. Nah itu yang pertama kali kita kumpulkan teman-teman pemain, kita ajak diskusi, yang akhirnya menjadi kunci utamanya saling respect, menjadi kompak gitu. Pemain percaya dengan apa yang kita buat itu. Kita plan kita seperti apa kita sampaikan, kita diskusi banyak hal terhadap pemain itu. Bahkan seringkali kita panggil beberapa pemain, 1 atau 2 orang kita panggil yang memang dalam kondisi yang menurun secara performa, bahwa kita pengen membuat taktikal seperti ini. Yang alhamdulillah semua bisa support, bisa percaya dengan apa yang kita buat, itu yang jadi kunci dari perjalanan yang sudah kita lakukan. Jadi menurut saya banyak pemain yang lebih bagus dari yang ada di PSIM, banyak pemain yang lebih mahal dari yang di PSIM, tapi tidak banyak pemain yang mau dan bisa menjalankan apa yang kita rencanakan. Ya, itu yang mahal dari pemain-pemain PSIM kemarin. Coach, kalau boleh nih minta tolong untuk diceritakan bagaimana sih Coach sulitnya situasi ketika adanya pergantian dari Coach Seto ke Coach Erwan itu, bagaimana kondisi tim saat itu gitu, situasinya seperti apa Coach? Jadi apa ya, saya pikir mungkin pemain satu dengan yang lain itu saya lihat masih belum klik ya, belum benar-benar menjadi satu kekuatan, satu kekompakan yang mana bisa dilihat di saat tim itu dalam fase yang kurang bagus dalam hasil. Baik itu seri, kalah, itu situasinya kelihatan bahwa ada problem di mana saling menyalahkan, bahwa si A ini seperti ini, oposisi ini harus seperti ini, pemain belakang nggak konsen, pemain tengah nggak membantu dalam bertahan. Nah, itu situasi yang terjadi. Nah, kemudian mereka bingung bagaimana tanggung jawab mereka di posisi mereka masing-masing itu seperti apa. Nah, itu yang akhirnya kita diskusi dengan teman-teman pelatih, bahwa memang kita harus lebih dulu itu memahamkan antar pemain bahwa
ada situasi yang memang kemarin itu pemain merasa bahwa Rafa khususnya ya mungkin kurang dalam support saat bertahan itu. Cuman saya pahamkan ke teman-teman pemain bahwa ketika kita menyerang ya kita butuh Rafa. Rafa nggak bisa bertahan layaknya seperti Muammar Gaddafi, ya kan. Sedangkan gelandang mungkin Gigis juga tidak bisa saya paksa menyerang seperti bagusnya seperti Rafa kan itu. Nah di dalam tim ini mempunyai tugas masing-masing, karakternya masing-masing. Kenapa tim itu akhirnya bisa jalan? Karena dihuni oleh banyak karakter. Ya ini yang harus dipahamkan. Tidak semua pemain mainnya seperti Muammar Gaddafi semua gitu loh. Atau semua seperti karakternya seperti Rafa atau Omid semua kan nggak mungkin. Sepak bola pasti beda-beda ini ya. Nah itu yang pertama kali kita pahamkan bahwa akhirnya ketika pemain depan itu terlambat atau tidak ikut terlibat dalam defense, ini caranya gitu kita kasih tahu ini loh video yang mana ketika kita defense tanpa melibatkan pemain depan itu kalian juga bisa, kita latihkan. Akhirnya mereka percaya bahwa oh ternyata ini hanya masalah problem dari komunikasi gitu. Nah kemudian kita ada detail memanfaatkan situasi. Memang kunci yang kemarin itu karena kita punya pemain seperti Rio yang kita bisa merubah skema itu tidak seperti skema yang dimainkan oleh lawan. Makanya kenapa saya pakai inverted fullback ya, karena punya Rio yang juga ya akhirnya saya tidak bisa memaksimalkan pemain yang berposisi di wingback gitu, karena saya pakainya center back, Rio saya pasang di wingback untuk masuk ke dalam menemani Gigis itu. Nah ini jadi kunci yang akhirnya kepercayaan tadi bahwa pemain itu kadang-kala kan ketika hasil kurang bagus mereka wah ini nggak jalan ini taktiknya, ini gini aja. Yang alhamdulillah mereka semua itu paham dan menjalankan. Nah, itu kunci utama saya pikir, kepercayaan yang pemain berikan ke kita bahwa apa yang kita bangun itu bisa membawa ke hasil yang lebih baik. Itu dilakukan dari proses latihan sampai di pertandingan juga alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti itu. Jadi situasi yang ini kita panggil 1-2 orang yang bermasalah, saya masih ingat itu saya panggil Muammar, saya panggil Gigi, saya panggil Rio, beberapa pemain yang memang bahkan saya panggil si Rafa gitu loh. Ketika main di Persiraja saya sampaikan bahwa Rafa ini pemain penting buat kita, kamu pemain kunci buat kita, cuman besok kita punya strategi yang berbeda. Kita akan memainkan Mofu dulu. Kenapa situasinya seperti ini? Rafa bisa menerima itu. Di Pekanbaru awalnya ya, di Pekanbaru yang akhirnya saya bilang ke Rafa, saya butuh kamu ketika nanti kita melihat memang kamu harus masuk dan saya pengen kamu cetak gol, dan itu dilakukan di PSPS. Terhadap Omid, mungkin di klub sebelumnya ada problem juga, Omid diganti nggak berkenan segala macam lah. Kita komunikasi saja dengan mereka, sudah hampir semua pemain lah. Ketika besok main saya komunikasikan, saya rencananya akan memainkan taktik seperti ini yang main. Mungkin di teman-teman media melihat juga proses latihannya, saya gonta-ganti pemain itu. Kadang ini tak coba, kadang ini tak coba. Itu bagian dari memahamkan mereka bahwa ketika mereka besok main itu, ya ini caranya kita. Gitu. Seperti itulah. Jadi kepercayaan antar kita itu yang menjadi kunci. Dinamika yang terjadi ya alhamdulillah bisa kita minimalisir itu dengan pendekatan-pendekatan. Berarti ketika Coach Erwan ini menjadi caretaker itu PR yang harus dijalankan Coach Erwan yang harus ditambah lagi itu
itu adalah memperbaiki secara detail itu tadi. Iya, ya jadi kepercayaan antar pemain bahwa mereka harus saling support, ya kan, biar nggak apa ya saling menyalahkan. Nah, kemudian kita berikan tugas detailnya, cara kerja mereka. Kalau kita dengan skema ini bagaimana tugasnya, itu yang mungkin bisa dilihat di pertandingan bahwa akhirnya setiap posisi itu selalu ada dan jelas itu tugas mereka itu jelas, itu yang kita berikan situ. Berarti pemahaman, saling menghargai, terus kebersamaan itu menjadi kunci ya? Iya, betul gitu. Kemarin kan saya sempat ngobrol tuh sama teman-teman, teman-teman pemain, terus ada juga mungkin dari teman-teman media yang mengikuti apa ya proses PSIM sampai bisa lolos ini. Nah, banyak yang bilang bahwa di tim PSIM yang sekarang ini tuh rasanya sangat berbeda. Berbeda dalam hal apa? Ternyata mereka merasa secara kekeluargaan, secara kebersamaan itu tuh sangat membantu tim PSIM ini untuk menuju ke Liga 1. Nah, apakah itu juga dirasakan oleh Coach Erwan dari musim ini dan musim-musim sebelumnya, perbedaannya gitu, Coach? Ya, kalau mereka merasakan karena kita yang menciptakan kan itu. Jadi situasinya itu gini, kalau kita nggak bisa menuntut pemain itu setiap hari untuk semangat dalam latihan, karena mereka manusia yang punya perasaan, punya pikiran, punya hati, itu suasananya berbeda-beda itu. Yang mungkin di sini ada keluarga, datang ke lapangan baru suntuk dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, itu mungkin dengan pacar, kan kita nggak bisa menuntut ayo semangat terus, kan nggak bisa, kita hanya tuntutan dengan itu ya, kita yang menciptakan situasinya. Sehingga ketika melihat pemain itu kurang kurang antusias, kita buat situasi yang lebih enjoy kan, kita nggak ada tekanan yang lebih, jadi kita lebih cenderung melihat situasinya. Nah, situasi yang akhirnya kita bisa menempatkan posisi kapan sih saya menjadi pelatih, kapan saya menjadi kakak buat mereka, kapan saya menjadi orang tua buat mereka, kemudian sahabat mereka, kan itu yang akhirnya pada akhirnya kan komunikasi itu tadi toh, komunikasi. Kenapa akhirnya Rafa bisa menerima apa yang menjadi keputusan saya, Omid berapa kali datang dari bench itu, dan dia juga memberikan 100% kemampuan, nggak ada keluhan itu kan. Nah, ini kan masalah komunikasi tadi yang kita ciptakan sehingga pemain merasa nyaman. Saya memberikan ruang lebih ketika latihan dengan pertandingan itu berbeda. Kalau latihan mungkin teman-teman media melihat saya lebih, bahasa Jawa ini apa ya, juweh ya kan, lebih ke cerewet gitu loh. Apapun tak hentikan, harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi begitu main ya mereka yang harus berkreasi, mereka yang harus mengambil keputusan, mereka harus benar-benar menikmati. Makanya dulu saya bilang bahwa Mataram show ya, mereka harus show, benar-benar harus show, main bola harus benar-benar menikmati. Bahwa ada risiko ketika mereka menikmati itu, pasti ada satu risiko yang itu kan menjadi tanggung jawab saya, karena taktikal datang dari kita. Nah, kalau selama ini Coach, kira-kira ada nilai yang selalu Coach Erwan tanamkan nggak ke setiap pemain di PSIM? Entah dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Jadi kalau saya itu bilang gini, ini berdasarkan pengalaman bahwa sebisa mungkin saya itu mengakomodir semua yang ada di tim. Bahkan saya datang ke lapangan, saya seringkali menyapa si A, si B, karena saya melihat, oh ketika latihan kemarin, dia tak gantikan itu agak kurang berkenan itu. Nah, besok paginya kalau atau sorenya latihan, saya pertama datang kali masuk lapangan, mesti tak ada samperin. Saya deketin, kita ketawa-ketawa, kadang saya ikut juggling sama mereka gitu. Jadi kecenderungannya pemain yang jarang menit bermainnya justru banyak saya deketi di situ.
karena mereka butuh support, ya kan, butuh support. Kita memberi pemahaman bahwa mereka juga punya kesempatan, mereka juga mengalami progres yang bagus, tapi situasinya tim ini juga dalam kondisi yang berkembang dengan baik gitu. Tuntutan itu juga harus dipertimbangkan dalam memilih pemain yang tepat gitu. Nah, jadi saya pikir saya nggak boleh pemain itu yang pertama takut dengan pelatih, karena banyak juga itu menjadi problem ketika pemain tampil di babak pertama ditempatkan di kanan di sisi bench, tapi pindah di kiri. Nanti kalau di babak kedua dia pindah di kanan karena takut dengan pelatih, kan? Ini nggak boleh terjadi, bahwa mereka harus respect itu harus, ya kan, tapi terus takut salah itu nggak boleh terjadi. Kemudian takut dengan teman, kadangkala banyak pemain muda yang takut dengan seniornya, senior minta langsung dikasih meskipun itu nggak menguntungkan, ini nggak boleh terjadi. Situasi yang kemarin sama saya lihat, Arliansyah, Osman, ya mungkin Osman agresif orangnya, senior mungkin awal-awal agak terganggu juga, ya kan, dengan sebenarnya bukan bermaksud untuk keras dia itu, cuman karena memang belum tahu, ya, karena asal ketika dia masuk ya masuk aja gitu ya, itu. Saya kasih tahu teman-teman yang senior bahwa ya jangan diredam, nanti potensi dia nggak muncul itu. Saya kasih tahu Osman, ya kalaupun harus akhirnya kena yang senior minta maaf karena kamu lebih muda, kan itu sebenarnya saling respect saja. Nah, kemudian jangan takut dengan lawan. Nah, itu yang paling penting kan, kadang-kala melihat Bayangkara, Bayangkara gitu. Nah, padahal sama sebenarnya di sepak bola gitu. Nah, kemudian tidak boleh takut dengan penonton. Nah, ini kalau dibalut yang namanya mentalitas, tapi kan harus diurai satu-satu. Jangan sampai kita mudah menjudge pemain bahwa mentalnya jelek, tidak. Tapi dari apa problem sehingga mereka tidak bisa perform, itu dari apa? Karena kalau sudah menjudge bahwa pemain bola itu dia mentalnya jelek, berarti fisik yang dipunyai, teknik yang dipunyai itu hilang gitu, kasihan gitu. Nah, kita harus mengurai apa yang jadi problem, makanya pendekatan individu itu menjadi kunci komunikasi gitu. Nah, Coach, kira-kira siapa sih, Coach, seseorang yang berperan dari keberhasilan Coach Erwan bisa membawa PSIM ini ke Liga 1? Kalau orang yang paling berperan ya istri saya. Kenapa ya? Mungkin teman-teman media berbeda melihat saya di lapangan itu lebih sabar, ya kan. Tapi kalau di rumah mungkin saya meledak-ledak, ya kan, karena istri ini bisa memahami kondisi saya. Kadang-kala mungkin marah yang harusnya saya lakukan di lapangan saya lakukan di rumah gitu loh. Nah, itu beneran itu, karena istri sabar, ya kan, sabar itu support doa. Istri dan anak-anak saya kan memperlancar apa yang menjadi pekerjaan saya kan itu. Ada nggak, Coach, pesan dari anak atau istri Coach Erwan mungkin sebelum tanding atau sebelum latihan gitu yang Coach Erwan inget? Ya, semangat selalu, semangat Pak, semangat itu. Ya akhirnya ya doa mereka lah yang paling utama itu. Nah, ini kalau kedepannya, Coach, rencana ini kan setelah bisa membawa PSM ke Liga 1, kira-kira rencana dari Coach Erwan secara pribadi kedepannya gimana di dunia sepak bola? Ya, saya pikir ini bukan akhir ya dari perjalanan karir saya maupun PSIM, ya. Tentu saja kan pengen ini menjadi awal pijakan bahwa pengen mempunyai prestasi yang lebih dari sekarang itu. Jadi ini bukan satu yang kepuasan yang berlebihan yang akhirnya kita tidak lupa bahwa ke depan itu tantangan kita jauh lebih berat itu.
bahwa belajar berkarya terus akan memberikan sumbangsi untuk sepak bola Indonesia, DIY, PSIM insya Allah ya kan, itu kita akan terus upayakan, kita lakukan. Kalau bisa kita eksis di Liga 1 ya pengen juga belajar di Liga 1 itu nanti seperti apa, persaingannya bagaimana kan, pengen PSM itu lama lah eksis di Liga 1. Mungkin yang terakhir Coach, secara lebih detail dan spesifik bagaimana harapan dari Coach Erwan untuk PSIM besok berkiprah di Liga 1 Coach? Harapan saya sih semua yang ada di PSIM ya, baik itu manajemen, pelatih nantinya, official, media, supporter tentu saja, ayo kita bareng-bareng menjaga PSIM ini untuk bisa tetap eksis lama di Liga 1. Tantangannya pasti berat ya kan, tapi kalau kita bekerja dengan hati ya, kita sama-sama menjaga, kita kompak, semua saling support gitu. Insya Allah saya pikir eksis di Liga 1 itu bukan hal yang mustahil gitu. Harapannya ya PSIM bisa lama nggak kembali lagi ke Liga 2 lah gitu. Ya, mungkin ini tambahan lagi Coach, ini kan sering disebut-sebut juga, mungkin pernah disebut sama Coach Erwan, gentleman football. Nah, gentleman football dalam mata Coach Erwan itu seperti apa Coach? Jadi gini, saya lihat pemain-pemain kita itu ketika kita unggul itu kecenderungannya ada ketakutan tim lawan itu akan membalas gol kita. Akhirnya berimbas ke cara mereka bertahan itu. Cara mereka bertahan itu terlalu low block, terlalu ke bawah. Yang akhirnya justru situasinya itu berbalik. Nah, kemudian ada momen-momen di mana ketika mempertahankan keunggulan itu sering memanfaatkan dengan dengan situasional ya, mungkin itu ada drama kan, pura-pura cedera kan itu. Nah, kalau saya pribadi pengen bahwa sepak bola itu harus dimenangkan dengan cara yang gentle gitu. Nah, kemudian masih banyak persepsi pemain yang kemarin juga sempat jadi sedikit problem ketika saya memberi instruksi di Aceh. Kuncinya itu hanya satu, sabar main bolanya, tenang gitu. Nah, akhirnya ada beberapa pemain yang melalui tim medis, dokter dan fisio itu bilang bahwa saya menjadi tidak maksimal karena permainan keras saya nggak muncul, karena Coach Erwan bilangnya nggak boleh emosi. Kalau saya main keras takutnya emosi. Nah, ini yang harus dipisahkan, bahwa keras itu bukan berarti emosi. Emosi itu kecenderungannya kan main yang keras menjurus kasar gitu, dan tidak tahu momen di mana kita harus membuat pelanggaran itu. Kadang pemain itu masih seringkali asal. Nah, situasi yang pura-pura cedera, main asal itu yang akhirnya saya terjemahkan bahwa main bola itu harus gentle. Kalau kalian mau menang itu ya menang dengan gentle gitu. Dalam artian berani. Gentle itu tidak terus main bola kan berani, jangan terus diartikan main sikut, saling melotot, berani sliding. Kalau bisa itu ya menguasai bola itu menurut saya itu perspektif yang paling pas untuk menggambarkan bahwa berani itu ya berkreasi, main bola. Bahwa defense terbaik menurut saya ya dengan bola. Memang kita belum bisa sempurna gitu. Nah, makanya kita latihkan bagaimana sih lawan melakukan pressing press kita,
jangan kita takut kemudian asal melakukan long passing, tapi kita dengan struktur yang benar, ayo kita coba kan ya. Itu yang akhirnya saya buat gentleman football, itu dalam artian bahwa main bola itu harus gentle, berani, tapi berani yang dalam berani yang positif, itu tidak berani yang asal ayo ribut ayo itu, tapi berani berkreasi, berani menari-nari. Makanya saya bilang itu salah satunya ya Mataram Show itu menjadi sebuah, kalian itu artisnya, main itu sudah dikasih panggung, lapangan itu. Sekarang silahkan kalian itu mengekspresikan diri kalian, yang mana tetap dalam koridor konteksnya bahwa game plan-nya tetap dari kita. Itu. Saya pernah bilang ke teman-teman pemain bahwa apa yang ada di kita ini bukan sesuatu yang kebetulan. Jenengan semua ada di sini kemarin mendampingi kita, itu bukan suatu kebetulan, bahwa itu suatu takdir dikumpulkan sama Gusti Allah. Nah, PSM targetnya Liga 1. Makanya saya bilang ke teman-teman pemain bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Alhamdulillah PSM Liga 1. Bu Nur, ini bagaimana Bu bisa perasaannya bisa membersamai Coach Irwan musim ini meloloskan PSM ke Liga 1, Bu? Ya, yang pastinya bangga lah, Mbak. Bangga sekali. Karena perjuangan Coach Irwan udah dari awal dia masuk ke PSIM dari tahun 2013, ininya beliaunya itu memang benar-benar cinta PSIM. Dari beliaunya masuk, terus keluar, masuk lagi ke PSIM, semuanya itu karena saking cintanya ke PSIM dan berjuang selama ini bersama dengan tim, akhirnya bisa membawa PSIM ke Liga 1, itu suatu kebanggaan yang luar biasa buat kita, buat kami sekeluarga, buat masyarakat Jogja. Alhamdulillah, apalagi tambah juara. Itu tadi Bu Nur kan bilang katanya ini yang nangis bukan Coach Irwan lagi, tapi ya, saya sama anak-anak. Itu gimana itu, Bu? Ya, kita tahu perjuangan beliau dari dulu. Cita-cita beliau itu juga pengen menaikkan PSIM ke Liga 1. Walaupun keluar masuk itu dipanggil lagi istilahnya untuk istilahnya kayak orang bilang dandani PSIM, itu beliaunya mau. Karena apa? Saking cintanya ke PSIM. Nah, tahun ini mungkin rezeki beliau bisa membawa PSIM ke Liga 1. Alhamdulillah. Nah, harapannya buat Coach Irwan ke depannya apa, Bu Nur? Harapannya ya beliau tetap bisa berkarir di PSIM, membawa PSIM bertahan di Liga 1 dalam jangka yang panjang. Mungkin kalau selama ini kan sering itu waktunya Coach Irwan tuh lebih banyak buat PSIM. Nah, kira-kira dari ibu dan juga dari anak-anak itu pernah nggak sih komplain, papa nggak pernah pulang, apa gitu? Kita sudah terbiasa ya, Mbak. Kita sudah terbiasa dengan rutinitas Coach Irwan kalau bekerja, karena Coach Irwan kalau bekerja memang totalitas. Beliaunya kalau udah keluar rumah mau ke Wisma, yaitu beliaunya totalitas untuk PSIM. Jadi kita udah tahu dan support beliau untuk itulah pekerjaan beliau. Kita dukung, kita doakan. Beliau pulang ke rumah ya untuk kita. Kalau beliau begitu keluar dari rumah ya kita nggak mau ganggu sama sekali, karena butuh beliau butuh pemikiran, butuh waktu untuk bekerja. Itu ya kita bisanya supportnya hanya doa dan memberikan semangat. Kalau pesan kira-kira kan tadi kayak ke Coach Irwan katanya diberi semangat. Nah, setiap
Coach Erwan mau latihan gitu dari Bu Nur dan juga anak-anak, kira-kira pesannya apa gitu ke Coach Erwan biasanya? Pesannya ya jaga kesehatan, terus tetap apa ya selalu semangat bekerja dengan hati karena beliau memang mencintai pekerjaannya, yaitu, dan doa terutama. Terus kan nangis begitu. Tadi udah mau nangis.